Setelah berhasil melumpuhkan Anjasmara, wanita tua merubah wujudnya menjadi Anjasmara untuk mengelabui Damarwulan. Berani kau masukkan aku dalam perangkapmu. Aku akan menghancurkan Majapahit sekarang juga. Aku sudah siap. Rubahlah aku menjadi Gusti Ratu Kencanawu. Dan setelah itu, kita akan menjalankan rencana yang sudah disiapkan oleh Romo. Ayo nih Jemblot, lakukan sekarang. Baik, Kanjeng Patih. Ampun Gusti Ratu. Saya harus membawa Gusti Ratu keluar dari Majapahit ini. Siapa kamu? Damarwulan. Ampun Gusti Ratu. Hamba datang bersama Minak Jinggo untuk menyelamatkan Gusti Ratu. Hamba mohon, ikutlah bersama kami. Hamba akan sembunyikan Gusti Ratu untuk sementara. Setelah Gusti Ratu aman, hamba dan Adipati Minak Jinggo akan melawan Kebo Marcuet dan mengembalikan Majapahit ke tangan Gusti Ratu. Mau apa kamu bekerja sama dengan Minak Jinggo? Apa kamu mau menculikku? Ampun Gusti Ratu. Adipati Minak Jinggo tidak bermaksud jahat terhadap Gusti Ratu. Dia membantu hamba untuk melawan Kebo Marcuet dan menyelamatkan Gusti Ratu. Gusti Ratu jangan salah paham dulu. Aku melakukan semua ini karena aku mempunyai dendam dengan Kebo Marcuet. Dan aku tidak ingin Gusti Ratu disakiti oleh Kebo Marcuet. Ini semua pasti hanya akal-akalan kamu, Minak Jinggo. Kamu berpura-pura baik untuk menarik simpatiku, iya kan? Agar aku mau menikah denganmu. Tapi jangan kamu pikir semua itu akan terjadi. Hamba mohon, Gusti Ratu jangan khawatir. Adipati Minak Jinggo tidak akan menyakiti Gusti Ratu. Tapi kalau memang itu terjadi, hamba akan melindungi Gusti Ratu dari Minak Jinggo dengan nyawa hamba sendiri. Mari Gusti Ratu. Sekarang kita sudah mempunyai Gusti Ratu Kencanawungu yang palsu. Dialah yang akan dinikahi Kebo Marcuet dan bukan Gusti Ratu Kencanawungu yang asli. Silakan Ratuku. Jangan membuatku menunggu lama lagi untuk menjadi Raja Majapahit. Maafkan hamba Kanjeng Adipati. Hamba melihat Gusti Ratu Kencanawungu dibalari oleh Damarwulan dan Minak Jinggo. Apa? Lalu siapa perempuan ini?
Marcuet. Tunggu, bukannya Adipati sudah mendengar sendiri kalau Damar Wulan yang sudah menculik Gusti Ratu? Ini semua pasti perbuatan Damar Wulan. Damar Wulan sudah bersama Minajinggo menukar Gusti Ratu dengan wanita lain. Hamba akan membantu Adipati untuk mengejar Damar Wulan. Tidak perlu. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Dayun, sekarang beres. Kamu serahkan saja pada aku, Damar Wulan. Damar Wulan! Aku tidak akan biarkanmu, Damar Wulan. Aku pasti akan bunuhmu. Damar Wulan! Bakar semuanya! Hancurkan semuanya! Ayo! Ayo! Dengar kalian semua! Kalau Damar Wulan tidak segera menyerahkan Kencana Wungu padaku, kalian semua akan aku bunuh sampai mati. Semuanya sampai mati. Gawat, Damar Wulan. Ada apa, Adipati? Apa yang tidak beres? Situasi semakin gawat. Aku mendengar kabar dari orang-orang. Kebo Marcuet mengamuk di desa pinggiran Majapahit. Dan dia menahan semua penduduk di sana. Kebo Marcuet mengumumkan dia akan membunuh para penduduk kalau kamu tidak menyerahkan Gusti Ratu. Kejam sekali Kebo Marcuet. Aku tidak akan pernah membiarkan rakyatku mati sia-sia di tangannya. Aku harus pergi sekarang juga. Tenanglah, Gusti Ratu. Jangan bertindak gegabah. Damar Wulan benar. Gusti Ratu tidak bisa pergi begitu saja. Karena nyawa Gusti Ratu taruhannya. Tapi kalau aku tidak pergi, rakyatku akan mati satu persatu. Ratu macam apa aku? Membiarkan rakyatku mati sia-sia demi aku. Aku tidak bisa tinggal diam seperti pengecut di sini. Aku harus keluar sekarang juga. Karena hanya aku yang bisa menyelamatkan rakyatku. Aku. Tidak, Gusti Ratu. Ada hamba. Biarkan hamba yang menyelamatkan rakyat Majapahit. Hamba pun akan menyelamatkan mereka. Dan hamba rela mati demi keselamatan Gusti Ratu. Benar, Gusti Ratu. Dua kesatria terhebat di Majapahit rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Gusti Ratu. Jadi lebih baik Gusti Ratu serahkan masalah ini kepada kedua kesatria yang terhebat di Majapahit. Damar Wulan dan Minajinggo memang terhebat di Majapahit. Tapi sayangnya, bukan ilmu kalian yang bisa menyelamatkan rakyatku. Tapi aku. Karena rakyatku lah aku menjadi ratu. Dan tanpa rakyatku, keberadaanku menjadi ratu tidak akan ada artinya. Aku harus pergi sekarang juga. Tapi Gusti Ratu. Gusti Ratu! Damar Wulan, sangat berbahaya jika Gusti Ratu pergi sendiri. Ayo, kita lindungi dia. Ayo. Damar Wulan, tunggu! Ya! 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 Ya!
Lebih baik Adipati Minakjinggo saja yang menyelamatkan Gusti Ratu. Lebih baik Adipati Minakjinggo saja yang menyelamatkan Gusti Ratu. Damarulan sengaja mengalah. Semoga Gusti Ratu mau menerima bantuanku. Gusti Ratu, kalau Gusti Ratu ingin menyelamatkan rakyat Majapahit, sebaiknya naiklah ke kuda Adipati, biar lebih aman. Hanya bersamamu lah yang paling aman, Damarwulan. Maafkan aku Adipati Minakjinggo. Sabar lu, Rai. Jangan cemburu. Ini bukan salah Damarwulan. Aku tahu, Dai. Aku tahu ini bukan salah Damarwulan. Tapi hatiku sakit sekali melihat perempuan yang aku cintai memilih sahabatku sendiri. Gusti Ratu, bersama aku atau Damarwulan, yang penting Gusti Ratu aman. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita segera ke tempat desa di mana kebo macan menyiksa rakyatku. Cepat. Baik. Bangun! Jalan! 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 Kalian lihat, itu yang akan terjadi jika Damarwulan tidak menyerahkan Kencana Wungu padaku. Kalian akan jadi seperti mereka. Ampun Tuan, tolong Tuan, jangan bunuh saya Tuan. Ampuni kami Tuan. Kasihanilah kami, Tuan. Tolong jangan bunuh kami. Mohonlah pada Damarwulan. Itu yang akan terjadi jika dia tidak segera datang. Dan kau dan kalian semua akan mati. Lihat itu Damarwulan. Lihat. Itu yang akan terjadi jika kau tidak segera buang Kencana Wungu padaku. Aku akan buat semua orang mati. Aku akan buat desa ini mati. Desa mati. Aku harus cepat ke Majapahit dan menemui Damarwulan. Ibunda, Raja Semara. Apa yang sedang Ibunda lakukan di sini? Ini sangat jauh dari Majapahit dan ini sangat membahayakan Ibunda. Raja Semara. Ibunda senang sekali bisa bertemu denganmu. Ibunda.
Ibunda berpikir tidak akan bertemu denganmu lagi, nak. Anjasmara, setelah Romo mengusir kamu, Ibunda berada di sini juga karena Romomu. Dia telah mengusir Ibunda dari Majapahit karena Ibunda ingin mengatakan sesuatu hal pada Gusti Ratu. Suatu rahasia. Rahasia? Rahasia apa, Ibunda? Anjasmara, kamu tahu mengapa Romomu selalu menyakiti kamu dan terus menyiksa kamu terus-terusan? Ibu akan menceritakannya padamu. Apa? Jadi Romo menganggap kalau Gusti Ratu Kencana Wungu adalah anaknya, sedangkan aku bukan. Dan itu sebabnya Romo selalu menyakiti aku, Ibunda. Anjasmara, Ibunda sudah berusaha mengatakan semuanya pada Gusti Ratu, tapi Romo mula yang menampiknya. Sampai-sampai ingatan Ibunda dihapus oleh Yang Cemplon. Tapi karena Sang Yang Widi, akhirnya ingatan Ibunda kembali lagi, nak. Karena kejadian itulah Romomu menganggap Ibunda ini adalah ancaman baginya. Maka Ibunda diusir dari Majapahit. Baik, kalau begitu kita harus ke Majapahit sekarang, Ibunda. Kita harus menjelaskan kepada Romo dan juga Gusti Ratu Kencana Wungu. Jangan Anjasmara, jangan. Ibunda mohon jangan. Romomu tidak akan percaya semua cerita ini. Apalagi kamu yang bicara. Ibunda tidak sanggup melihat kamu terus-terusan disakiti oleh Romomu, nak. Ibunda yakin suatu saat ada waktu yang tepat untuk memberitahukan pada Romomu bahwa kamulah adalah putrinya, bukan Gusti Ratu. Mas, ini. Ibunda, ada apa Anjasmara? Pakailah ini, Ibunda. Anjasmara, ada apa? Pakai, Ibunda. Ada apa, Anjasmara? Ada apa? Dia adalah Indrasena. Dia adalah orang yang mencekap aku dan memaksa aku untuk menikah dengannya. Dia adalah perampok yang tidak punya hati, Bunda. Kita harus pergi dari sini. Tutup, Ibunda. Ya, Anjasmara. Jalan yang benar dong. Dasar anak seruduk itu. Iya, maaf ya, Cu. Kalau bukan nenek-nenek buat ites nih. Amir! Kalian cepat cari! Nah! Wahai penduduk Majapahit, kalian harus menangkap Damar Wulan dan pengikutnya dimanapun kalian melihatnya. Kalian harus menyelamatkan Gusti Ratu Kencana Wungu dari cengkaman para penjahat itu.
kurang ajar Damarulan itu. Kita tidak boleh membiarkannya bebas. Dia sudah berani menangkap Gusti Ratu dan membuat kita penuh masalah seperti ini. Itu semua benar. Gara-gara dia, desa kita ini jadi kacau balau. Awas saja kalau aku ketemu dia. Iya. Kita tidak boleh membiarkannya berkeliaran di desa kita ini. Ayo, kita cari dia sekarang. Ayo. Pengumuman, saya semua penduduk desa. Dengarkan, Damarulan sudah berani menculik Gusti Putri Kencana Wungu, sehingga membuat gusar Kebon Mancuret. Dia juga sudah menyandra desa sebelah beserta semua penduduknya. Ayo kita bersatu dan menangkap Damarulan. Damarulan menculik Gusti Ratu? Itu tidak mungkin. Iya, Ibunda. Aku juga tidak percaya. Tidak mungkin Damarulan berubah menjadi pengecut. Aku harus mencari dia dan aku harus membantunya, Ibunda. Tidak. Ibunda tidak akan membiarkanmu ke sana. Kamu pasti akan terjadi apa-apa. Tidak, Ibunda. Aku tidak mungkin membiarkan Damarulan begitu saja. Aku tidak mungkin membiarkan dia berjuang sendirian dengan begitu banyak orang yang membenci dia. Itu adalah tugas seorang wanita yang mencintai kekasihnya, Ibunda. Tapi Anjasmara, kamu tidak mempunyai keahlian apapun. Ibunda takut terjadi apa-apa dengan kamu. Sudahlah Anjasmara, kamu tidak perlu kemana-mana. Ibunda yakin Damarulan pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ibunda, aku harus tetap membantu Damarulan. Percayalah padaku. Aku pasti akan kembali ke sini dan bertemu lagi dengan Ibunda. Tapi Anjasmara, Ibunda tunggu di sini. Jangan pergi kemana-mana sebelum aku kembali. Anjasmara. Yes. Mau kemana kalian semua? Kami takut akan dibunuh oleh Adipati Kebon Marcuet Pati Logendar. Tidak! Kalian harusnya tidak pergi, tapi membantu mencari Damarwulan yang sudah menculik Gusti Ratu. Tapi kalau kalian membantah, kalian bukanlah akan mati di tangan Kebon Marcuet, tapi di tanganku. Tunggu apa lagi? Cepat kalian cari Damarwulan. Cepat! Tapi Pati, sepertinya ini bukan cara yang terbaik. Biarkan penduduk mengungsi dan kita saja yang melawan Kebon Marcuet. Ini semua demi harga diri Majapahit. Kita tidak boleh membiarkan penyusup masuk dan mengacak-acak kerajaan Majapahit. Kita harus melawan seperti prajurit. Kamu ini memang tidak pantas menjadi petinggi, Supala. Apa kamu tidak tahu? Saran kamu itu bisa berakibat buruk pada Majapahit. Sumpah prajurit adalah membela negara. Sebagai seorang kesatria yang menjunjung tinggi nilai-nilai teguh kemanusiaan, hamba tidak bisa membiarkan rakyat disiksa dan dianiaya. Kamu berani menentangku, berani membantah ucapanku. Aku ini adalah patih di kerajaan Majapahit. Jadi aku punya hak mengambil keputusan kalau Gusti Ratu tidak ada. Ampun Patih, tapi demi kebenaran dan kemanusiaan, kali ini hamba rela menentang. Supala, aku ini atasan kamu. Kamu hanya perwira bawahan. Aku sudah muak dan kamu yang selalu menentangku. Keahliannya tidak bisa dianggap enteng. Kalau dibiarkan, dia bisa berbahaya. Prajurit! Tangkap Senopati Supala! Dia pengkhianat Majapahit! Jangan biarkan dia lolos!
Jumlah mereka terlalu banyak. Sebaiknya aku selamatkan diri. Untuk sementara waktu, cecunguk itu bisa kabur. Dan untuk sementara waktu, aku menjadi penguasa Majapahit. Tidak ada yang bisa menentangku. Aku bisa mengambil keputusan sesukaku tanpa harus ada yang menentangnya. Susah! Diam! Hei! Penduduk Majapahit! Dengarkan baik-baik. Laki-laki ini akan jadi korban karena Damar Wulan tidak juga menyerahkan Kencana Wungu padaku. Dengarkan itu baik-baik. Ampuni saya, Tuan. Saya mohon ampun, Tuan Adipati. Tidak ada ampun bagi siapapun sampai Damar Wulan menyerahkan Kencana Wungu padaku. Dengarkan itu. Prajurit, siap-siap tarik masuk. 1. 2. 3. Jangan pindahkan tubuhnya. Biarkan semua orang melihat sebagai contoh. Dan aku akan melakukan hal yang sama setiap jam sampai Damar Wulan muncul. Dengarkan itu baik-baik. Seret semua orang keluar. Kamu, buat siapa saja baik bicara. Dan ingat, jangan berikan mereka makan. Biarkan mereka semua mati kelaparan. Ya, mati kelaparan. Damar Wulan, ayo, serahkan Kencana Wungu padaku. Ayo, serahkan! Serahkan! Ya! Ayo cepat Damar Wulan. Kita harus bisa sampai. Aku tidak mau rakyatku mati sia-sia oleh Kebo Marcuet. Baik, Gusti Ratu. Sepertinya Damar Wulan akan menyerahkan Gusti Ratu Kencana Wungu kepada Adipati Kebo Marcuet. Kalau begitu, aku harus segera ke sana untuk menangkap Damar Wulan dan menyelamatkan Gusti Ratu. Tapi Romo, bagaimana dengan Kebo Marcuet? Soal Kebo Marcuet bisa aku selesaikan dengan berunding dengannya. Yang terpenting sekarang adalah Damar Wulan. Lain Seto, lain Kumitir, kamu persiapkan prajurit kerajaan yang terbaik. Kita segera berangkat. Siap, Romo. Oh, jadi itu rencana mereka. Keluar, Damar Wulan! Ayo keluar! Keluar! Kalian di sini saja. Biar aku yang maju. Tidak, Gusti Ratu. Ayo, jaga Gusti Ratu. Enggak, Rai. Damar Wulan, ayo. Kita habis Kebo Marcuet. Ayo. Izinkan hamba ikut kalian. Senopati Supala, apa yang terjadi? Maafkan hamba, Gusti Ratu. Hamba terlibat perkelahian hebat dengan Patih Gendar. Patih Gendar? Apa maksudmu? Memangnya apa yang terjadi? Hamba tidak mengerti, Gusti Ratu. Tapi hamba mengalami perdebatan yang panjang dengan Patih Gendar tentang membela rakyat. Maka hamba ingin ikut dengan kalian untuk melawan Kebo Marcuet.
Gusti Ratu, kita sudah tidak punya banyak waktu. Biarkan Supala bergabung dengan kita. Ayo. Tunggu aku. Lepaskan aku, Dayus. Aku yang bisa menghentikannya, cuma aku. Ratu di sini saja. Rupanya mereka sudah memasuki desa. Kita terlambat. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus menghentikan mereka dan menangkap Damar Wulan sebelum mereka bertemu dengan Kebo Marcuet. Pasukan siap! Sebagian kalian ke sana. Dan sebagian lagi ke sana. Cepat! Saya tolak komite. Siapkan eksekusi kedua. Bawa anak itu. Ini dong, cepat, cepat. Maju, naik jam. Lepaskan dari saya. Lepaskan dari saya. Jam, cepat. Baik. Dengar baik-baik. Ratu. Petinggi kerajaan dan tentara Majapahit semuanya pengecut. Kalian lihat sendiri. Sampai sekarang tidak ada yang berani menyelamatkan kalian. Siapkan eksekusi. Jangan! Diam! Jangan bunuh adik saya! Diam kamu! Jangan bunuh adik saya! Jangan bunuh adik saya, Kanjeng! Biar saya yang menggantikannya, Kanjeng! Jangan bunuh adik saya, Kanjeng! Dengar! Bukan kau yang memilih siapa yang diganti, tapi aku. Ini semua memang bukan salah kalian, tapi salah ratu dan petinggi kerajaan kalian yang juga tidak menunjukkan batang hitungnya. Gantung dia. Damar Wulan. Akhirnya kamu jujur. Mana Ratu Canaung? Itu karena kamu sudah lancang menikahi Gusti Ratu dan menyakiti Gusti Ratu. Menyakiti perempuan yang aku cintai. Dan ini untuk rakyat Majapahit yang sudah kamu habisi dengan keji. Dan ini untuk kalian yang sudah mengacaukan rencanaku. Tangkap Damar Wulan dan Minak Jinggo. Ayo, ayo. Hadapi aku.
Gusti Ratu di sini saja. Lepaskan aku, Dai. Aku harus segera menghentikan Kebo Marcuet yang terus menghabisi rakyatku. Gusti Ratu, biarkan saja Damar Wulan dan Nuraya yang menyelesaikan ini semua. Tapi kamu lihat sendiri kan, Kebo Marcuet terus menambahkan dirinya dengan ajiannya. Itu akan semakin membuat rakyatku banyak yang mati. Dan aku harus menghentikannya. Maafkan aku, Dai. Aku harus pergi. Gusti Ratu. Hentikan Kebo Marcuet. Cukup. Jangan bunuh lagi rakyatku. Bunuh saja aku. Kalau itu mau. Lepaskan tanganmu, atau aku penggal kepala Kebo Marcuet. Percuma saja, Adipati. Mari, kita satukan kekuatan kita untuk merebut Gusti Ratu. Ayo, lakukan saja. Tapi Kencana Wungu akan mati. Jangan pedulikan aku, Damar Wulan Minakjinggo. Aku rela mati demi rakyatku. Bunuh saja aku, Kebo Marcuet. Bunuh! Tentu saja. Aku akan bunuh. Tapi setelah aku menjadi Raja Majapahit, setelah kita menikah, berdebat kamu Kebo Marcuet. Maju Minakjinggo. Kalian semua, ayo maju. Jangan bunuh dia. Lebih baik kita bertarung sampai di antara kita ada yang mati. Tidak ada masalah. Biarkan aku yang menghadapi Kebo Marcuet. Kalian berdua benar-benar menginginkanku. Baik, aku akan bertarung dengan kalian. Tapi dengan syarat, kalian tidak boleh melawan atau Kencana Wungu mati. Jangan Kebo Marcuet. Jangan bunuh Damar Wulan. Jangan sakiti Damar Wulan. Tidak apa-apa, Gusti Ratu. Jika itu bisa menyelamatkan Gusti Ratu, hamba ikhlas. Aku pun terima. Demi Gusti Ratu.
Pukulan ini tidak seberapa sakitnya dibandingkan sakitnya mendengar dan melihat Gusti Ratu begitu membela Damarwulan. Damarwulan, sadar Damarwulan. Prajurit, tangkap mereka. Jangan. Jangan. Tidak. Damarwulan. Jadi kau juga ikut melawanku, Lokender. Aku hanya ingin menyelamatkan Gusti Ratu dari Damarwulan. Tidak ada sedikit pun untuk menyakiti kamu. Kamu benar-benar manusia ular, Lokender. Kamu sungguh licik. Diam, Subala. Apa yang kamu katakan tidak berarti apa-apa untukku. Sebaiknya kamu hemat energi kamu. Tidak akan diam. Kamu akan menerima akibatnya, Lokender. Prajurit, cepat bawa Senopati Subala. Biarkan dia menderita seperti Damarwulan dan Minangkinggo. Hei, Lokender, dengar kalian semua. Aku mau pernikahanku dengan Kencana Wungu dilakukan di depan semua orang. Cepat, kalian siapkan pendeta dan kumpulkan semua orang. Apa tidak ada yang bisa kita lakukan lagi? Apalagi kita cuma bisa terdiam melihat Gusti Ratu Kencana Wungu dinikahkan dengan laki-laki buruk itu. Aku tidak bisa tinggal diam saja, Gelis. Ini memang sulit. Begitu banyak energi buruk dan hawa buruk di sana. Dan tidak mudah untuk bisa masuk ke sana dan membantu mereka, Gelis. Aku tidak akan tinggal diam saja, Gelis. Memangnya apa yang akan kamu lakukan? Sayang, kasihan sekali lelaki baik ini. Pemuda baik ini harus mengalami hal menyakitkan seperti ini. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus membantunya. Apalagi dia sudah menaklukkan hatiku. Damarwulan, tunggu. Aku akan membantumu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di Majapahit? Iya. Aku mendengar suara gendang itu. Itu adalah suara gendang kerajaan Majapahit. Seperti akan ada kegembiraan. Ayo. Ha! Woro-woro, woro-woro. Rakyat Majapahit, ini adalah kabar gembira untuk kalian semua. Para penjahat Majapahit, yaitu Damarwulan dan kelompoknya, sudah menyerahkan diri.
Ratu kalian, Gusti Ratu Kencana Wungu, mengundang semua rakyatnya untuk hadir di hari bahagianya. Gusti Ratu dengan senang hati akan menikah dengan lelaki pujaannya Adipati Blambangan, yaitu Kanjeng Adipati Kebo Marsuet. Ini adalah berita yang bagus. Akan ada beberapa kemungkinan. Menarik. Tidak ada salahnya untuk dicoba. Kalian semua, ikuti aku untuk maju ke Majapahit. Selanjutnya, kalian tunggu aba-abaku. Kalian mengerti? Kemungkinan yang pertama, aku akan bisa mendapatkan Damarwulan dan aku pasti akan bisa membunuhnya di sana. Sehingga satu musuh utamaku akan lenyap. Aku mungkin juga akan menemukan Anjasmara di sana. Sudah pasti, dia akan keluar dari persembunyiannya setelah mendengar berita ini. Ini sungguh kabar yang menarik sekali. Anjasmara, di mana kamu, Nak? Seharusnya Ibunda tidak membiarkan kamu mencari Damarwulan sendirian. Anjasmara. Kanjeng tidak boleh pergi. Saya ditugaskan Gusti Pati Lokender untuk membawa Kanjeng ke tempat semula. Ayo, ayo, ayo Kanjeng. Aduh, Kanjeng, Kanjeng, tunggu Kanjeng. Lepaskan aku. Aku perintahkan, lepaskan aku. Lepaskan. Ayo Gusti Ratu, Gusti harus menyucikan diri sebelum melakukan pernikahan. Tidak, aku tidak mau. Tenanglah Gusti. Gusti Ratu tidak usah khawatir. Hamba akan mencari cara agar pernikahan ini tidak terjadi. Tenang putriku. Sampai kapanpun, aku tidak akan membiarkan kamu menikahi Adipati Kebo Marcuet. Mari Gusti. Damarwulan, Minah Jinggo, cepat bangun! Hentikan pernikahan Gusti Ratu dan Kebo Marcuet. Cepat! Lurai, bangun Lurai! Lurai, Lurai harus gagalkan pernikahan ini. Bangun, Janawu. Ada apa ini? Bangun. Bangun. Janawu, bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. 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 Kebo Marcuet, hentikan. Kamu bisa memperparah keadaan Gusti Ratu. Sebaiknya biarkan Gusti Ratu terbaring sampai tabib ahli memeriksanya. Panggil tabib, cepat. Bangun, Janawu. Ada apa ini? Bangun. Bangun. Janawu, bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. 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 Kebo Marcuet, hentikan. Kamu bisa memperparah keadaan Gusti Ratu. Sebaiknya biarkan Gusti Ratu terbaring sampai tabib ahli memeriksanya. Panggil tabib, cepat. Ada apa ini? Kenapa terlihat sangat hiruk-pikuk sekali di sini? Pasti pernikahan Kebo Marcuet sedang berlangsung sekarang.
Apa aku bilang? Anjasmara pasti akan keluar dari persembunyiannya. Dan sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi lagi, Anjasmara. Mau kemana kamu, Anjasmara? Kali ini, Kang Mas tidak akan membiarkan kamu pergi. Lepaskan aku! Aku bukan Anjasmara. Aku penyiar menyamar menjadi Anjasmara. Lepaskan aku, Indrasena. Apa buktinya? Kalau kamu ini bukan Anjasmara. Aku ingin sekali berubah menjadi wujudku yang lama. Tapi kalau aku lakukan itu, aku takut aku tidak ada kesempatan untuk mendapatkan Damar Wulan. Maafkan aku, Indrasena. Aku terpaksa berbohong kepadamu. Lihat kan, kamu itu tidak bisa membuktikannya padaku. Kamu ini Anjasmara. Dan aku tidak akan melepaskan kamu kali ini. Kamu adalah milikku, Anjasmara. Aku tidak akan termakan tipuanmu. Kali ini, aku akan datang menemui Damar Wulan. Dan aku akan membunuhnya di depan kamu. Agar kamu tidak punya pilihan lain untuk menikah dengan aku, Anjasmara. Indrasena, lepaskan aku! Aku benar-benar penyihir, aku bukan Anjasmara! Lepas! Tidak, aku tidak akan melepaskan kamu kali ini. Aku tidak mau tertipu lagi. Kamu milik aku, Anjasmara. Kamu mengerti? Kalau aku sampai melepaskan kamu, kamu pasti akan pergi lagi. Sekarang juga kalian ikat Anjasmara. Maaf Kanjeng Adipati, Gusti Ratu benar-benar pingsan. Sepertinya ada sesuatu yang menghantam tubuhnya. Jangan membuatku kesal dan jangan memberitahu hal yang sudah aku tahu. Tapi cepat sembuhkan dia. Ampun beribu ampun Kanjeng. Hamba membutuhkan tumbuhan obat-obatan untuk menyadarkan Gusti Ratu. Dan tumbuhan itu tidak tumbuh di sekitar sini Kanjeng. Hanya satu-satunya yang tumbuh di Goa Larangan. Dan itu jauh dari sini. Tumbuhnya di atas batu Kanjeng. Kalau begitu, cepat cari. Cepat. Baik. Mamaya. Mamaya. Tenanglah Kebu Marcuek. Aku akan membantu kamu mendapatkan tumbuhan yang kamu butuhkan itu. Lakukan yang harus kau lakukan, Lugender. Layang Seto, Layang Kumitir. Iya Romo, iya Romo. Kalian akan mendapatkan tugas penting. Kalian harus mendapatkan tumbuhan obat yang akan membantu menyembuhkan Gusti Ratu. Kalian harus mencari daun itu dan kembali sebelum matahari terbit. Baik Romo. Layang Seto, Layang Kumitir. Iya Romo. Ada yang perlu kalian ketahui. Apa ada lagi yang mesti kami lakukan Romo? Ya, ini semua adalah rencana Romo. Jadi kalian tidak perlu kembali sebelum matahari terbit. Tapi Romo, itu berarti membahayakan nyawa Gusti Ratu. Aku akan memastikan semuanya aman. Gusti Ratu tidak akan mengalami hal yang membahayakan nyawanya. Jika kalian kembali sesudah matahari terbit, aku akan mengatur kalau pernikahan itu tidak akan terjadi. Baik Romo. Kanjeng Patilogender, kelihatannya mengalami kesulitan. Aku harus ke sana untuk membantunya.
Gelis, kekuatanku tidak cukup untuk menyembuhkan mereka semua. Jaga Dewa Batara, kasihan sekali Damar Wulan. Maaf Kisanak, boleh aku minta bantuanmu? Ada yang bisa aku bantu, Nyisanak? Dia Sari? Kamasudara, Sang Hyang Widi. Kamasudara ternyata masih hidup. Bagaimana mungkin ini? Ini semua karena Sang Hyang Widi masih melindungiku dari Dimas Logender yang sudah mengkhianatiku. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Karena kamu hanya akan menjadi penghalang untukku merebut tahta Majapahit. Gusti Prabu! Gusti! Dia tega membuat aku tersingkir dari Majapahit dan kehilangan keluargaku. Kang Masudara, aku turut prihatin. Aku sama sekali tidak tahu kalau Kang Mas Logender telah memperlakukan semuanya ini padamu. Keinginannya untuk menguasai Majapahit telah membutakan matanya dan mengalahkan semuanya. Maka saat ini dia telah memaksa Gusti Ratu untuk menikahi Kebo Marcuet. Tega sekali Dimas Logender melakukan semua itu pada Gusti Ratu. Maka dari itu Kang Masudara, aku ingin menghentikan mereka. Dan yang aku dengar, pernikahannya adalah hari ini. Ini benar-benar keterlaluan. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan ikut denganmu. Aku tidak ingin pernikahan itu sampai terjadi. Aku akan menghentikannya. Tapi Kang Mas, kalau sampai Kang Mas Logender mengetahui kalau Kang Mas Udara masih hidup, dia pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menghancurkan Kang Mas. Aku bisa menyamar. Dan aku yakin tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui samaranku. Termasuk Dimas Logender. Kamu tenang saja. Baiklah Kang Mas. Bagaimana di Cipuan? Apa Gusti Ratu sudah sadar? Kenapa belum juga? Bukannya dia pura-pura sakit agar tidak jadi menikah. Itu tidak benar. Gusti Ratu benar-benar sakit dan keadaannya sangat parah. Sewaktu-waktu Gusti Ratu bisa meninggal. Celaka. Aku sudah terlanjur bilang pada Layang Sito dan Layang Kumikir untuk pura-pura pergi mencari dedaunan itu. Kalau begitu,
Kita hanya bisa menunggu Gusti Ratu mati. Canawu, ayo bangun. Ayo bangun. Kau harus bangun. Dengan begitu, kau akan menjadi istriku dan aku bisa menyiksamu. Aku akan membuat hidupmu seperti di neraka dan kau akan menderita. Tapi kau harus bangun, Canawu. Kau harus bangun. Ayo, buka matamu. Ayo, buka matamu. Buka. Buka. Prabu Marcuet, apa yang kamu lakukan? Itu hanya akan membuat Gusti Ratu semakin lemah. Aku hanya ingin dia buka matanya, loh, Genden. Aku pun juga begitu. Tapi kedua putraku juga belum kembali, membawa dedaunan untuk menyembuhkan Gusti Ratu. Aku mohon kamu bersabar sedikit. Aku hanya bisa menunggu sampai matahari terbit. Jika sampai saat itu dia belum buka mata, jangan salahkan aku jika aku meluluh lantakkan Majapahit. Dinda tidak apa-apa. Iya, Kang Mas. Tidak apa-apa. Terima kasih, Kang Mas. Siapa itu, Kang Mas? Dinda tunggu sini. Siapa kamu? Cepat menyingkir. Jangan menghalangi kesenangan kami. Tidak. Kalianlah yang pergi. Jangan mengganggu wanita yang lemah. Kurang ajar. Rupanya kamu ingin mencari gara-gara dengan kami. Serang! Bunda. Anjasmara. Ibu sangat merindukan Bunda. Ibunda sudah mencari kamu kemana-mana. Untuk saja Ibu menemukan kamu di sini. Iya, Ibunda. Aku juga sangat merindukan Ibunda. Sang Hyang Widi, terima kasih. Engkau telah mempertemukan aku dengan Ibunda. Kang Mas, perkenalkan, ini putriku Anjasmara. Maafkan aku, Bu. Aku rasa aku telah jatuh cinta pada Anjasmara, putri Patih Lenggenda. Jadi dia gadis yang dicintai Damarwulan. Kebetulan sekali aku bisa bertemu dengannya. Aku bisa membantu Damarwulan untuk mengetahui apakah dia ini memang baik dan berbeda dengan romonya, Loh Gender. Anjasmara, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu belum puas mendapatkan hukuman dari Romo? Atau kamu ingin merasakan cambukan Romo lagi? Hah? Oh, ternyata kamu tidak bisa membedakan mana putrimu yang asli dan juga yang palsu. Romo macam apa kamu, Kanjeng Pati? Wajar sekali kamu berani bicara seperti itu. Kalau kamu datang ke sini untuk menyelamatkan Damarwulan, tidak akan aku biarkan. Wah!
harus bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Orang yang sudah membantu Damarwulan harus mati tanganku. Tunggu dulu. Kamu ini salah paham. Bohong. Jangan percaya omongan dia. Mana mungkin orang yang datang bersama Anjasmara ingin membunuh Damarwulan. Sudahlah Kebo Marcuet, langsung bunuh saja dia. Tunggu dulu. Aku tidak membohongi kalian. Aku bicara yang sejujurnya. Bahwa sebenarnya musuh kita adalah sama. Damarwulan. Karena Damarwulan, Anjasmara yang aku cintai menolak menikah dengan aku. Apa maksud kamu mencintai Anjasmara? Iya, itu benar sekali. Dan aku ingin menikahinya. Karena itu, kita di sini berada dengan satu tujuan. Tapi, aku tetap tidak percaya dengan omongan. Terserah jika kamu tidak percaya. Tapi yang pasti, kedatangan aku ke sini ingin menghancurkan Damarwulan. Aku bahkan rela jika menjadi budak kalian untuk menghancurkan Damarwulan. Sepertinya Damarwulan terluka parah. Aku harus membawanya sebelum mereka datang ke sini. Siapa yang sudah berani membawa Damarwulan pergi? Ini pasti ulah Anjasmara, dan aku yakin dialah dalang dari semua ini. Itu tidak benar. Aku sama sekali tidak tahu akan hal ini. Dasar pembohong. Kalau bukan rencana kamu, Anjasmara tidak semudah itu bisa membawa kabur Damarwulan. Kamu pasti dengan sengaja merencanakan ini semua dengan menahan kita, sementara Anjasmara dan anak buah kamu menyelamatkan Damarwulan. Mengaku saja, itu semua tidak benar. Percayalah bahwa musuhku ini juga Damarwulan. Kita berada di posisi yang sama. Aku bisa membuktikannya pada kalian. Jangan percaya omongan dia lagi. Kita sudah lihat buktinya sekarang. Damarwulan hilang gara-gara dia. Logender benar. Ini semua pasti gara-gara kamu. Tapi sekarang itu tidak akan terjadi lagi. Aku pasti akan buktikan pada kalian. Dan aku akan menyerahkan Damarwulan kembali pada kalian secepatnya. Kenapa kalian diam saja? Ayo cepat, cari Damarwulan. Cepat! Sulit sekali menyalurkan tenaga dalamku ke tubuh Damarwulan. Sepertinya ada yang sengaja menghalangi. Aku harus mencobanya lagi. Indrasena. Damarwulan belum sembuh benar. Kalau terus dibiarkan seperti ini, dia pasti akan mati di tangan Indrasena. Aku harus membantunya.
Tidak. Aku tidak boleh membantunya. Nanti penyamaranku bisa terbongkar oleh Indrasena. Kalau itu terjadi, bukan hanya Indrasena yang akan membunuh, tapi juga Damarwulan. Dan aku tidak akan pernah bisa bersama Damarwulan lagi. Damarwulan, bangun! Bangunlah! Damar! Gusti Ratu! Gusti Ratu! Gusti Ratu! Apa yang terjadi? Kenapa Gusti Ratu seperti ini? Sepertinya racunnya telah menyebar. Gusti Ratu dalam keadaan bahaya. Minggirlah, biar aku coba mengobatinya. Tidak bisa. Tenagaku tidak bisa mengobatinya. Apa yang harus kita lakukan? Hanya ada satu cara. Segera meminumkan ramuan daun-daunan itu ke Gusti Ratu sebelum matahari terbit. Kalau tidak, Gusti Ratu tidak akan selamat selama-lamanya. Baiklah, aku sendiri yang akan mencari dedaunan itu. Demi Gusti Ratu. Aku tidak punya banyak waktu. Matahari sebentar lagi akan terbit. Sebelum terang, aku harus mendapatkan dedaunan itu. Tidak ada cara lain. Ini dia, daun hitam yang diperlukan Gusti Ratu. Damarwulan sudah ditemukan. Benar, Kanjeng. Sekarang dia ada di gudang. Dia dijaga oleh kepala perampok yang bernama Indrasena, Kanjeng. Bagus. Ternyata dia bukan pembohong seperti dugaan kita. Dia bisa jadi teman yang baik untuk kita. Tapi apa kamu yakin dia bisa dipercaya? Bagaimana kalau ternyata dia mengkhianati kita? Kalau dia mengkhianati kita, aku sendiri yang akan memburu dan membunuhnya. Lapor, Kanjeng. Keadaan Gusti Ratu semakin parah. Gusti Ratu mungkin akan meninggal. Apa?
Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa semakin parah? Mana Cempot? Mana? Dia tidak di sini, Tuan. Cepat cari dia, cepat! Ampun, Kanjeng. Ini bukan waktunya untuk mencari Nyi Cemplon, melainkan mendapatkan daun untuk menyembuhkan Gusti Ratu, karena waktu sudah hampir habis. Kalau tidak segera diminumkan, hamba takut Gusti Ratu tidak akan bangun selamanya. Mana kedua anakmu? Mereka. Hei, Logede. Kau jangan main-main dengan aku. Mana mereka? Tenanglah, Kebu Marcuet. Kau sengaja melakukan ini, iya kan? Kau sengaja membunuh Kencana Wungu supaya aku tidak menikah dengannya, iya? Mana mungkin aku berani seperti itu. Kita juga takut kehilangan Gusti Ratu. Dia itu ratu kamu. Seharusnya kita jaga Gusti Ratu. Lalu sekarang mana anakmu? Mana daunnya? Cepat! Suruh mereka memberikan daunnya, atau aku bunuh kalian semua! Daunnya ada di sini. Cepat, berikan! Apa yang kau lakukan? Ampun, Kanjeng. Kenapa kau bunuh calon istriku? Sekarang juga, terima kematian. Ampun, Kanjeng. Jangan bunuh hamba. Tunggu! Gusti Ratu masih hidup. Dia belum mati. Apa kau yakin? Lihatlah. Tubuhnya yang tadinya menghitam, sekarang kembali berangsur seperti semula. Nyi Cemplon. Lalu kenapa Gusti Ratu belum sadar juga? Mungkin karena hasil daun itu belum sepenuhnya menghapus racun dari dalam tubuh Gusti Ratu. Jadi, kita harus menunggunya untuk beberapa saat lagi. Sabarlah. Baik. Aku pegang perkataanmu. Tapi, jika kau salah, jangan harap kepalamu masih ada pada tempatnya. Hamba mengerti, Adipati. Ibunda, sepertinya Ibunda lelah. Kita beristirahat dulu ya, Ibunda. Tidak, Anjasmara. Tidak, Ibunda tidak apa-apa. Ibunda baik-baik saja. Yang Ibunda inginkan sekarang, Ibunda harus bertemu dengan Gusti Ratu. Ibunda harus segera menghalangi Romomu untuk menikahkan Gusti Ratu dengan Kebo Marcuet. Aku yakin kalau Romo tidak akan membiarkan Gusti Ratu menikah dengan Kebo Marcuet. Pasti Romo sudah merencanakan sesuatu, dan itu untuk kebaikan Majapahit. Anjasmara,
Mengapa kamu selalu membela Romomu terus? Padahal dia selalu menyiksa kamu. Bahkan dia mengusir kamu dari Majapahit. Aku tidak peduli dengan apapun yang dilakukan Romo kepadaku, Ibunda. Romo adalah Romoku. Dan sampai kapanpun, aku akan tetap menyayangi Romo. Betapa mulia hati kamu, Nak. Ibu sangat bangga mempunyai anak seperti kamu.